Dimakannya anak-anakku, ini makanannya. Kita makan enak kok hari ini. Jangan lama-lama makannya. Iya makan. Masakannya enak banget Ibu. Iya dong. Iya dong. Siapa dulu yang masak? Ya kan, Wak? Kamu. Oh iya Bu, Bapak, gimana kalau minggu ini kita berangkat ke taman bermain? Di sana banyak wahana bermain, kita bisa naik wahana seluncuran, terus di sana juga banyak badut, kita bisa beli balon-balon tahu. Gimana? Asik. Boleh, Boleh aja sih. Boleh. Boleh banget buat kamu. Apa sih yang nggak buat anak sih Ibu? Ibu, kalau aku boleh beli HP baru nggak? Soalnya HP aku yang kemarin udah rusak. HP? Rusak mana sini Ibu lihat? Kamu nggak ada ngasih tahu ke Ibu? Ini Ibu udah pecah gara-gara jatuh kemarin. Pecah, tapi masih bisa nyala kan ini? Tapi susah Bu kalau buat belajar. Apa yang susahnya? Kan kamu masih SMP juga. Ya kan maksudnya kan zaman sekarang kan kalau HP rusak itu kayak susah nyari informasi gitu Bu. Tapi kan kamu SMP itu biasanya banyak baca buku di perpus loh. Untuk apa kamu HP? Kali kamu mau pacaran gitu? Iya. Nanti malah nyusahin orang tua, bawa ke mudaratan buat orang Kan tua. kemarin HP-nya juga bapak berikan. Sengaja kan kemarin Pak jatuh. Gimana sih kronologinya itu bisa? Serempet mobil kemarin. Banyak alasan aja kok dibeliin bapak itu. Nyusahin orang tua kamu. Ini lagi makan loh, kamu merusak suasana makan kita. Ya enggak gitu Bu. Berani kamu ngomong masih? Ini kamu tahu kan kita baru kena musibah. Bapak kamu habis dipecat. Jadi tukang ojek loh bapak kamu lihat kesian. Emang ya kalau permintaan aku tuh nggak pernah diturutin, permintaan adik pasti diturutin. Berani kamu bentar orang tua. Enggak. Ini anak pertama tuh ya Pak ya. Anak pertama tuh harus dididik keras Pak. Nanti dia manja, menye. Kalau dimanja terus gimana? Masalah ekonomi orang tua aja sih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa Pak? Ada apa ini? Tadi saya ketemu anak ibu di jalan, dia sambil lari-lari sambil nangis. Katanya di rumahnya juga sakit orang tuanya. Ada apa ini? Saya mau tahu. Ibu sama bapak ngapain anaknya? Jadi gini Pak, kronologinya kan tadi kami sedang makan siang. Akan tetapi dari anak yang kedua itu pengen dibeliin HP gitu nah. Akan tetapi kan kami gitu nah, saya baru dipecat dan ekonomi kami sedang sulit gitu nah. Dia nggak mau tahu gitu nah Pak. Jadi ya kabur tadi gitu nah. Kabur pulang nyusahin orang tua terus kamu. Ini mau malu-maluin orang tua kamu? Sabar ibu, Hah? sabar ibu. Kenapa kamu selalu Sabar dulu, kasihan anaknya bagaimana. Coba ibu terangin ke saya secara baik-baik. sebenarnya duduk dulu Pak, duduk nggak enak kita berdiri dulu Pak. Sini aja kamu. Ada di sana. Sini Pak, duduk Pak. Jadi gini ya Pak ya, karena kamu nggak mau juga permasalahan rumah tangga sampai keluar gitu loh Pak. Nggak enak sebenarnya, apalagi nih Bapak tahu kan suami saya habis kena musibah juga, anak saya nggak cuma satu loh Pak, 3 ini. Bayangin, tiga remaja. Nggak gampang Pak sebagai orang tua, walaupun sebelumnya sekolah pernah, belajar parenting juga pernah, tapi kalau ekonomi begini semuanya tuh bakalan sia-sia loh Pak. Bakalan sia-sia. Ini cuma apa ya? Kenakalan anak remaja lah gitu nah, bisa dikatakan. Tapi nggak senakal itu juga sih anak saya. Tahu kan kita ngedidiknya gimana? Sabar dulu biar dari PLT untuk bagaimana sehatnya menengahinya gitu. Ki sini Ki, kunci pintu, nanti adik kamu lari-larian lagi, siapa lagi nanti yang dibawa ke kampung, dibawa ke situ. Mana pula di sini bungsu? Sini sebungkuk. Ini duduk. Kenapa ibu nyuruh kalian kumpul di sini supaya Pak RT tahu, nanti dikira ibu nih nyiksa kalian lagi, itulah. Diri kalian sini. Oke, sebelumnya saya prihatin dengan keadaan keluarga bapak dan ibu. Dengan bapak tadi baru dipecat dari pekerjaannya dan sekarang masih kerja sambil apa dan sedang ojek. Saya terhadap keluarga bapak dan ibu. Tapi walaupun bagaimanapun keadaan keluarga bapak, kondisi ekonomi bapak, kalau kita sudah berhadapan dengan anak dalam mendidik anak,
harap gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Jangan seperti yang anak ibu tadi ceritakan. Katanya ibu tadi membentak dia, memarahi dia, tidak mengerti dia, tidak mau mendengarkan dia. Nah ini salah bu. Seharusnya bapak dan ibu lebih banyak mendengar anak, lebih melebur diri kepada anak. Coba kita dengarkan dulu. Coba bapak dan ibu dengarkan dulu mau anak seperti apa, penjelasan anak seperti apa. Jangan langsung dipotong-potong bu. Kasihan anaknya juga perlu didengar bu. Nah, itu. Makasih banyak ya Pak atas sarannya. Nah, jadi untuk bapak dan ibu kedepannya, kalau misal kejadian seperti itu ulang lagi, harap kontrol emosi dulu. Iya Pak. Jangan langsung marah-marah, jangan langsung membentak anak. Karena kalau semisal bapak dan ibu masih melakukan hal seperti ini, maka ini akan berdampak kepada anak ibu dan bapak juga. Iya Pak, sebenarnya gini, saya kan orang tua, saya sebagai ibu, saya tahu gimana kebutuhan anak saya. Mungkin yang salah di sini saya gimana mengkomunikasikannya dengan anak saya. Saya yang salah, Pak. Intinya Udah dia kita Pak. salah yang kedua, ya salah satu saja yang salah. Yang kedua, bagaimana kita komunikasi dengan anak yang salah. Iya. Ini dari ibu dan ibu bersama aja gitu. Jangan ditepati. Saya juga mau nanya gini Pak, kan RT ini sebagai penengahnya, apalagi di lingkungan sini, saya mau nanya, kita mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk untuk anak kita, tapi kalau anak kita tidak mengerti orang tuanya gimana Pak? Ini juga nasihat buat adik. Kalau misal keadaan keluarga adik, bapak, ibu lagi kesusahan, harap adik jangan terlalu banyak menuntut pada bapak dan ibu. Iya Pak. Dan untuk bapak dan ibu juga, harap ketika anaknya ada yang mau disampaikan, dengarkan baik-baik, dengarkan sampai selesai. Jangan setengah-setengah langsung dipotong, langsung dimarahi. Gimana bapak ibu? Ya. Terima kasih Bapak atas saran dan solusinya kepada keluarga kami. Oke, sini anak-anak. Karena terlalu keras menjadi kalian. Saya sebagai orang tua yang sudah bisa memahami kalian, tapi di satu sisi kami juga berusaha gitu untuk menjadi kebutuhan kalian. Kalau nggak kalian mengerti juga sama kondisi kita, kadang mungkin juga bisa harus kontrol tugas siapa, tugas sih sebagai anak kedua, sebagai seorang laki-laki jaga kakak yang adiknya. Kalau ibu harus kontrol, kalau bapak harus kontrol, kasih tahu, sabar dulu. Nanti kita juga ya Bu mau banyak nanya tentang keadaan keluarga. Ya itu buat mamanya. Makasih banyak ya Pak. Bentar belum saya itu kasih minum Pak. Gak usah bu, gak usah repot, gak usah repot-repot. Saya kebetulan ini ada juga urusan. Makasih banyak ya Pak. Ya Pak. Jadi Mohon maaf, kalau kita Pak. dijaga. Makasih ya. Masih sampai buat saya kemana-mana. Aman banget. Ini jadi pembelajaran bagi keluarga bapak dan ibu. Harap kejadian seperti ini tidak lagi terulang, karena ini berdampak kepada anak bapak dan ibu. Ini saya ngerti Pak. Akan kami perbaiki ke depan. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Adek jangan lagi terlalu banyak punya bapak ibu ya. Ngertiin keadaan bapak ibu ya. Ya. Yang kakak juga adeknya tolong dikondisikan gitu. Jangan. Maaf, apa? Nama kamu siapa? Saya Abdul. Oh, Saya Cantika. Semoga jadi ya. Saya izin. Assalamualaikum.